Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, konsistensi berpikir dalam menentukan sebuah hukum memang sangat diperlukan. Meskipun dalam Islam sendiri banyak ditemui pengecualian pada hukum tertentu, kepentingan konsistensi kiranya harus banyak dipertanyakan kepada golongan Salafi Wahabi yang sangat sering menuduh muslim lainnya beribadah atau amaliyah tanpa dalil. Anggapan golongan mereka adalah orang yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di satu sisi mereka menuduh amaliyah muslim semisal Nahdlatul Ulama sebagai bid'ah, sesat dan musyrik. Tuduhan tersebut tentunya tidak menggunakan dalil atau nas Al-Quran dan hadis, namun menggunakan dalil sendiri, pemikiran mereka sendiri, para Wahabi. Jargon mana dalilnya, mana tuntunannya, tidak ada ayat atau dalil khusus, Nabi tidak pernah melakukan itu, dan lain sebagainya. Itu adalah jargon andalan Wahabi. Menegasikan amaliyah dengan pernyataan jahil tersebut menunjukkan kualitas Salafi Wahabi yang hanya mampu menuduh tanpa bisa mengelak ketika ada dalil. Cacat nalar Salafi Wahabi. Klaim Wahabi Salafi yang paling gampang untuk menuduh golongan di seberang tidak sesuai dengan Islam cukup murahan. Dengan hanya tidak ada dalil khusus atau Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Sebagaimana tidak ada ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa maulid tibah, al-berjanji dan kitab sholawat lainnya. Lah, wong kitab tersebut muncul jauh setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga sering menyerang tindakan spontan dan bentuk kecintaan Muslim kepada Al-Quran dengan menciumnya setelah membaca. Cacatnya, beliau menuduh perbuatan tersebut sebagai bid'ah atau bahkan musyrik karena mencium mushaf Al-Quran. Alasannya adalah alasan klasik mereka, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk mencium mushaf Al-Quran, yang mana baru tersusun secara sempurna pada masa Utsman bin Affan, sekitar 12 tahun setelah kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi pola nalar Salafi Wahabi adalah kecacatan yang diakibatkan terlalu konstekstual dalam memahami teks Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Otaknya jadi cacat. Syamsul Ma'arif menyadari pendapat Imam Qarafi bahwa larangan untuk melakukan penafsiran dan pemahaman teks agama dengan tekstual semata. Bahwa cara berpikir tekstual yakni al-jumud ala al-ma'ulat atau statis pada teks nas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis saja bisa mengarah kepada kesesatan dalam beragama. Kesesatan dalam agama kalau pemahaman hanya tekstual selamanya dan merupakan kebodohan, ketidakpahaman terhadap apa yang dimaksud oleh ulama terdahulu dan ulama-ulama salaf. Imam Qarafi dengan jelas mengatakan bahwa penggunaan interpretasi teks saja dalam segala aspek keagamaan sangat berbahaya. Karena dalam setiap makna dalam sebuah bahasa memiliki kandung luas yang mencakup beberapa aspek, baik budaya, konteks, kinayah, majas, umum, khusus, dan lain sebagainya. Maka dalam mempelajari Al-Quran diperlukan perangkat ulumul Quran yang bisa didapatkan ketika mempelajarinya dengan konsentrasi tinggi. Bukan 2 minggu ketika di pesantren kilat. Kita sangat jengah ketika amaliyah Muslim Nusantara tertuduh bid'ah, musyrik dan sesat. Dan kemudian bertanya mana dalilnya atau ada tidak tuntunannya. Karena maksud pertanyaan tersebut bukan semata-mata bertanya, namun bertanya untuk menyalahkan. Sebagai contoh adalah tuduhan syirik atau bid'ah sebuah majelis tiba atau sholawat. Yang selalu dipertanyakan, pernahkah Nabi membaca sholawat? Tentu jawabannya adalah tidak, karena pada masa itu belum ada kitabnya. Salafi Wahabi sering juga menuduh membaca Yasin pada malam Jumat adalah bid'ah, karena tidak ada anjurannya.
Maka dalam kerangka ini, Salafi Wahabi benar-benar menunjukkan kebodohan dan sama sekali tidak paham kategorisasi umum khusus dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Quran Surat Al-Hajj 77. Bahwa ayat tersebut sangat membuka pintu selebar-lebarnya untuk beramal atau amaliyah apapun selama baik maka bermakna ibadah. Membaca surat Yasin dikhususkan atau tidak tetap baik sebagaimana pesan surat Al-Hajj ayat 77 tersebut. Maka tuduhan tidak ada dalil khusus atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya adalah murni dalil perbuatan kelompok Salafi Wahabi. Dan bisa jadi berasal dari nafsu mereka yang tidak suka dengan amaliyah sesama muslim. Wahabi yang selalu mengatakan mana dalilnya, hal ini jelas sangat bertentangan dengan kebiasaan pengikut Wahabi dan lainnya. Mereka kaum Wahabi tidak menerima atau menganggap cukup sebagai dalil di dalam suatu permasalahan tertentu, bahwa hal tersebut dapat dicakup oleh keumuman dari sebuah dalil. Maka para kaum Wahabi juga selalu menuntut atau mempertanyakan dalil khusus untuk permasalahan tertentu. Sikap dan kebiasaan seperti ini jelas sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan jika di setiap perkara suatu masalah itu diisyaratkan untuk dapat dikatakan masuk dalam syariat atau tidak disebut bid'ah, dan diharuskan dalam dalil khusus tentang perkara tersebut, maka ini akan merusak tatanan dan menjadikan tidak berfungsinya keumuman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga menjadi tidak sah lagi memakai dalil dengan keumuman tersebut. Keadaan seperti ini justru telah merobohkan sebagian besar dari dalil-dalil syar'i dan juga telah mempersempit wilayah hukum pada dalil. Kebiasaan yang demikian bisa berakibat bahwa syariat tidak lagi dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum atas perkara-perkara yang saat ini terus berkembang dengan merubahnya zaman. Semua ini adalah akibat-akibat yang tentu bisa mengantarkan seseorang kepada penghinaan serta pelecehan terhadap hukum dan syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan takut atau jangan khawatir atas pernyataan-pernyataan mana dalilnya. Jawablah dengan ringan dan santai kepada orang yang mempertanyakan tersebut.